Halo anak-anak, kita lanjutkan ya. Jadi kemarin terakhir Ibu membahas mengenai barisan dan deret. Nah, seperti Ibu katakan, untuk lebih lengkapnya kita akan mempelajari lebih jauh mengenai barisan dan deret aritmatika dan geometri ini dengan latihan soal. Di sini akan ada 5 soal dari barisan dan deret aritmatika dan geometri. Di sini Ibu harapkan kalian benar-benar bisa paham dari maksud soalnya, kemudian cara penyelesaiannya. Jadi tidak sekedar tahu rumusnya, tapi juga paham apa sih yang ditanyakan pada soal. Baik, kita langsung mulai saja ya. Untuk soal yang pertama. Oke, Ibu cari. Ya. Oke, Ibu cari pointer dulu biar bisa menunjukkan. Oke, soal yang pertama. Kita baca bersama ya. Seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Oke, jadi dia setiap hari memetik jeruknya dan dicatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N. Jadi ini sama seperti suku ke-N. Jadi hari ke-N. Hari ke berapa yang nanti akan ditanyakan itu memenuhi rumus. Dia ada rumusnya, ada diketahui rumusnya. Oke, Bu, tandain ya. Jadi dia diketahui rumusnya itu UN sama dengan 50 ditambah 25 kali N. Jadi seperti biasa, rumusnya itu ingat perkalian duluan, berarti 25 kali N ditambah 50. Ini adalah rumus banyaknya jeruk yang dipetik pada hari ke-N. Kemudian yang ditanyakan, jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari yang pertama. Jadi maksudnya selama 10 hari dari hari pertama ke hari ke-10. Itu yang ditanyakan. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Jadi ketahui rumusnya itu UN sama dengan 50 ditambah 25N. Nah, di sini kan sudah diketahui rumusnya, jadi kalian tidak perlu menggunakan rumus barisan aritmatika atau barisan geometrinya, karena sudah ada rumus tertentu yang diketahui di soal. Jadi benar-benar diperhatikan soalnya. Nah, yang ditanya adalah hari yang ke-10. Jadi kita cari dulu, pada hari ke-10 berapa sih dia dapatnya? Oke, sebelum tahu hari ke-10, kita juga harus cari tahu hari yang pertama. Karena belum diketahui hari yang pertama kan, jadi U1 dulu. U1 berarti hari yang pertama. Rumusnya 50 ditambah 25 kali N. Karena U1 berarti N-nya diganti juga dengan 1. 25 kali 1, 25 ditambah 50 jadi 75. Ini untuk hari pertama. Karena diminta hari 10 hari yang pertama, berarti hari yang ke-10 juga kita cari. Hari yang ke-10 berarti sama rumusnya 50 ditambah 25 kali N. N-nya diganti 10. 25 kali 10, 250 ditambah 50 jadi 300. Nah, berarti ini hari pertama, yang ini hari ke-10 atau U10-nya. Jadi hari pertama itu kan sama dengan A-nya kan, awalnya. Yang ini berarti sama dengan U10-nya. Nah, sekarang perhatikan. Yang diminta jumlah jeruk selama 10 hari, jumlah jeruk. Jumlah berarti itu merupakan SN-nya, atau SN ini apa? Deretnya. Oke, karena tidak dijelaskan ini adalah deret geometri, berarti kita menggunakan deret aritmatika. Rumusnya, N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Jadi N-nya kita ganti, karena yang diminta hari 10 yang pertama, berarti N-nya diganti 10. Berarti N ini juga diganti 10. Per 2, atau dibagi 2, dalam kurung A. A-nya ini kan yang pertama kan, 75. Ditambah UN-nya, karena dia S10, berarti ini juga U10. U10-nya 300. Jadi 75 ditambah 300. Ingat, kerjakan yang di dalam kurung. 75 tambah 300, 375. 10 per 2 itu 5. Jadi tinggal 5 kali 375, 1875. Oke, gimana, bisa paham? Jadi pertama kita cari dulu UN-nya, karena sudah diketahui rumus UN-nya. Karena diminta jumlah jeruk selama 10 hari, berarti ini dipakai rumus SN. 10 hari berarti S10, tinggal kita substitusi. Oke, bagaimana? Ibu harap bisa paham ya, ini soal yang pertama. Oke, kita lanjut soal kedua.
Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Oke, 3 juta ya. Terus ini nggak bagus garisnya. Oke. Sebesar 3 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Oh, naik 500.000 setiap tahun. Yang ditanyakan jumlah uang yang diterima pegawai selama 10 tahun. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Ingat, biasakan, mungkin dari SD juga kalian pasti udah dikasih tahu ya, kalau menemukan soal cerita, jadi soal cerita ini ada kalimat, banyak kalimat yang menerangkan, jadi kita harus mencari dulu apa yang diketahui di soal. Karena dia membicarakan gaji, berarti kita harus tahu dulu gaji awalnya. Oh, udah diketahui gaji awalnya 3 juta. Gaji awal berarti dia sama dengan A-nya. Kemudian ada perubahan gaji, berarti itu adalah beda. Bedanya itu berupa kenaikan, yaitu 500.000. Berarti kita tahu A-nya dan tahu B-nya. Yang ditanyakan adalah jumlah gaji selama 10 tahun. Ingat ada kata jumlah. Berarti dia merupakan rumus SN. Oke, ini salah ya, harusnya 10. S10 yang ditanyakan, karena ditanya jumlah gaji selama 10 tahun. Kita masukkan ke rumus SN. Di rumus SN itu ada 2 ya. Kalau UN-nya belum diketahui, kita pakai rumus yang ini. Berarti S10 sama seperti tadi, N per 2 dalam kurung 2 kali A. A-nya 3 juta ditambah N-1. N-nya 10, berarti 10 kurang 1 dikali B-nya. B-nya 500.000. Oke. Kita kerjakan. 10 bagi 2, 5. 2 kali 3 juta, 6 juta. 10 kali 1, 9. 9 kali 500.000, 4.500.000. Ada dalam kurung, kerjakan dulu yang dalam kurung. 6 juta ditambah 4.500.000 itu 10.500.000. Jadi S10-nya perkalian antara 5 dikali 10.500.000, hasilnya 52.500.000. Jadi ini hasil akhirnya. S10-nya, atau berarti jumlah gaji selama 10 tahun. Oke, berarti ini yang ditanyakanlah SN. Berarti harus diingat lagi rumus SN-nya. Kita lanjut soal ketiga. Oke. Baik, kita lanjut ya, soal ketiga. Sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian, sehingga membentuk arisan aritmatika. Oke, kita udah dapat clue. Oh, di sini ada barisan aritmatika. Tunggu Ibu ganti pakai pen dulu, biar bisa nulis. Oke, membentuk barisan aritmatika. Jika panjang besi terpendek 1,2 dan terpanjang 2,4, maka panjang besi sebelum dipotong. Nah, kita cuma tahu ada besi yang dipotong menjadi 5 bagian. Kita nggak tahu berapa sih panjang besi awalnya, yang kita tahu ada yang terpendek 1,2 dan yang terpanjang 2,4. Nah, sekarang dari pembahasan ini kita ketahui dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama, besi terpendek, berarti itu kan potongan yang pertama. Itu A-nya 1,2. Besi terpanjang, berarti yang terakhir. Yang terakhir itu kan terbagi 5, berarti dia adalah U5-nya. Bisa ya? Yang terpendek itu adalah yang pertama, kemudian yang terpanjang berarti yang terakhir. Yang terakhir itu keberapa sih, Bu? Karena dibagi 5, berarti dia adalah U5. Yang ditanyakan adalah panjang besi sebelum dipotong. Sebelum dipotong berarti kan jumlah seluruh potongannya. Jadi dia S-nya, SN-nya. Nah, di sini kita harus benar-benar paham apa sih maksudnya panjang sebelum dipotong. Berarti panjang keseluruhannya. Panjang seluruhnya itu namanya SN. Nah, kita lanjut ke penyelesaian. Rumus SN. Nah, kita pakai rumus SN yang UN-nya diketahui. Loh, Bu, kenapa pakai UN yang udah diketahui? Karena kita sudah tahu UN-nya atau U5-nya 2,4. Bu, kenapa harus U5 yang diketahui? Karena panjangnya ada 5, berarti S5. S5 berarti di sini harus menggunakan U5. Jangan U1-nya dipakai, karena U1 itu adalah A-nya.
bisa ya. Jadi di sini intinya kalau pakai rumus yang UN-nya sudah diketahui, berarti N-nya ini harus sama dengan S yang ditanyakan. Berarti S5 sama dengan 5/2 dalam kurung A-nya 1,2 ditambah U5-nya 2,4. Yang dalam kurung lu kerjakan 1,2 tambah 2,4, 3,6. 5/2 dikali 3,6. Nah, di sini dia 5/2-nya tidak dibagi, tapi yang dibagi 3,6 dibagi 2. Jadi kalau kalian bingung, gini penulisannya ya. 5/2 dikali 3,6. Nah, jadi bukan 5 yang dibagi 2, tapi 3,6 yang dibagi 2. 3,6 dibagi 2 itu kan sama dengan 1,8. Oke, jadi dari situ dapat 1,8-nya. 5 kali 1,8 sama dengan 9. Jadi panjang awalnya 9 meter. Oke, bisa ya? Jadi kita harus benar-benar memahami apa sih sebenarnya yang ditanyakan di soal. Baik, kita lanjut ke soal keempat. Oke, tadi kita udah ada 3 soal baru mengenai barisan dan deret aritmatika. Jadi soal keempat kita coba pada barisan dan kita dulu kenapa dia belum. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Tadi sudah aritmatika, kita coba untuk soal geometri ya. Oke, bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Oke, tunggu dulu. Ini kenapa tidak rapi? Kita iris dulu ya, kita bersihkan dulu. Biar nggak membingungkan. Oke, jadi dia menjadi 2 kali lipat. Nah, 2 kali nih. Udah menjadi poin penting kalau ini adalah barisan geometri. Setiap 5 menit. Jadi menjadi 2 kali setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, banyaknya bakteri ada 400. Jadi 15 menit pertama ada 400 bakteri. Ditanyakan banyaknya bakteri pada waktu 35 menit pertama. Oke, bisa bedakan ya. Yang diketahui saat dia 15 menit, kemudian ditanyakan 35 menit pertama. Kita bahas. Nah, karena dia geometri, berarti dia ada R-nya atau rasionya. Rasio itu kan berarti perbandingannya kelipatan berikutnya. Karena dibilang 2 kali, berarti R-nya 2. Kemudian, 15 menit pertama 400. Loh Bu, kok bisa U3 dia 400 itu? Karena kan setiap 5 menit. Ingat 5 menit dia membelah, berkembang biak. Karena ini 15 menit, berarti dia sudah yang ketiga. 15 bagi 5. Oke, jadi harus fokus ya. Loh Bu, kok bisa U3? Karena dia 15 menit. 15 bagi 5 itu 3. Berarti yang ketiga. Kalau nanti bisa setiap 3 menit, berarti 15 dibagi 3. Oke? Ini kenapa dia U3. Nah, ini yang diketahui di soal. Kemudian, kita kan nggak tahu nih, berapa sih yang 5 menit pertama, kenapa yang udah U3 aja? U1-nya kita belum tahu. Kita cari dulu U1-nya. U1 itu sama dengan A-nya kan? Jadi U3 400. Nah, rumus dari barisan geometri UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Karena N-nya ini 3, berarti 3 kurang 1, 2. Maka dari itu dapat AR pangkat 2. Sama dengan 400. Nah, R-nya kita udah tahu 2, berarti A kali R pangkat 2, 2 pangkat 2 sama dengan 400. Berarti A kali 4, 400. Untuk mencari A, berarti 400 dibagi 4 sama dengan 100. Udah selesai belum? Ya belum, ini baru A-nya, baru
suku pertamanya. Sedangkan yang ditanyakan adalah banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama. Oke. Banyak bakteri 35 menit pertama. Bukan jumlah bakteri, tapi banyak bakteri. Oh, banyak ya, berarti tetap kita pakai rumus barisan, bukan deret. Nah, lagi dijelaskan nih. Sekarang 35 menit pertama berarti itu yang keberapa kali sih dia, pola keberapa? Karena setiap 5 menit berarti kita bagi dulu, 35 bagi 5 berarti 7. Berarti yang ditanyakan adalah U7. Bisa paham ya? Kenapa sih harus dibagi 5, Bu? Karena dia setiap 5 menit. Nih, setiap 5 menit. Jadi harus dibagi 5. Kalau dia setiap menit baru 35 bagi 1 kan tetap 35. Karena setiap 5 menit 35 bagi 5 berarti U7. Kita substitusi ke rumus U7 berarti A kali R pangkat N min 1. N-nya 7, 7 kurang 1, 6. Jadi A-nya kita udah tahu, oh A-nya 100. Ganti A-nya 100 dikali R-nya 2, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6, 64. 64 kali 100 berarti 6.400. Ini dia hasilnya. Caranya cukup panjang, tapi kita bisa memahami step by step, langkah per langkah. Langkah pertama ingat, tulis apa yang diketahui di soal, sampai benar-benar paham. Langkah kedua, cari yang harus kita tahu. Kita belum tahu suku pertama. Ingat, setiap rumus itu pasti menggunakan suku pertama, pasti menggunakan A. Kita cari dulu A-nya dari yang diketahui di soal. Kemudian, karena kita nggak tahu nih yang keberapa sih yang ditanyakan, oh setiap 5 menit dia. Karena setiap 5 menit berarti kita bagi dulu menit yang diketahui dibagi waktu berkembang biaknya. Baru kita cari apa yang sebenarnya diminta, yaitu U7-nya. Oke, Ibu harap kalian paham ya. Jangan takut dulu, jangan takut bingung. Didengarkan berulang-ulang, diperhatikan apa yang Ibu tulis, apa yang Ibu coret. Itu dia caranya. Ya. Jadi matematika ini akan lebih bermakna jika kita bisa menggunakannya sesuai dengan konteks sehari-hari. Jadi ini, Bu, berkembangnya bakteri, iya kita perlu tahu bagaimana perkembangan cepatnya bakteri itu. Jadi peneliti ini sangat perlu. Jadi salah satu rumus yang digunakan adalah rumus deret geometri. Kenapa geometri? Karena dia kelipatan. Oke, bisa ya. Kita lanjut soal kelima. Jangan dulu merasa berat, jangan merasa susah, diulangi terus. Oke, matematika itu akan menjadi lebih menyenangkan dan lebih dipahami jika kita mau terus berteman dengan matematika. Gimana sih cara terus berteman? Dengan cara terus mengulang. Nggak ngerti, kita ulangi lagi. Bisa ditanyakan ke orang yang lebih paham. Bisa tanyakan ke ibu, bisa tanyakan ke teman yang sudah paham. Ya, kita lanjut soal kelima. Oke, seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Oke, ini ada tali lagi ya. Kalau tadi besi, sekarang kita punya tali dipotong menjadi 8 bagian. Oke, seutas tali dipotong menjadi 8 bagian yang panjangnya masing-masing membentuk deret geometri. Oh, sekarang kita lagi dapat clue. Sudah diketahui dia merupakan deret geometri. Jadi sekarang udah mulai diingat-ingat lagi. Oh, deret geometri gimana ya rumusnya? Oke. Tunggu dulu nih, mana nih pennya? Oke. Deret geometri. Nah, ingat menjadi 8 bagian. Apabila tali yang paling pendek adalah 3 cm. Oh, lagi ada tali paling pendek. Ingat, berarti besi yang tadi. Dan yang terpanjang adalah 384. Maka panjang tali semula. Oke, jadi di-remind lagi, diingat lagi tuh sama seperti soal ketiga. Oke, tetap yang pertama adalah A atau U1 dulu. Udah diketahui kan, yang paling terpendek yaitu 3 cm. 8 sih. Jadi yang terpendek itu 3 cm. Kemudian yang terpanjang berarti yang terakhir. Yang terakhir itu potongannya berapa? 8. Berarti U 8-nya 384. Kalau tadi kita mencari bedanya. Sekarang kita cari rasionya. Oke, untuk mencari rasio kita pakai rumus U8. U8 itu kan AR pangkat N min 1. N min 1, N-nya 8, kurang 1, 7. Jadi AR pangkat 7 sama 384. A-nya udah tahu kan? A-nya 3. Berarti 3 kali R pangkat 7 sama 384.
Untuk mencari R pangkat 7, R pangkat 7 sama dengan 384 dibagi 3. Jadi R pangkat 7 cuma 128. Nah, ini pangkat 7 nih. Jadi kita bisa perkirakan kira-kira angka berapa yang dikalikan sebanyak 7 kali itu sama dengan 128. Kalau 1 nggak mungkin kan, karena 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Kita coba 2. Ternyata 2 kalau dikali 2 kali 2 terus sampai 7 kali itu hasilnya 128. Berarti R-nya saja adalah 2. Oke, jangan lupa ya, ini jadi kayak kuadrat, tapi ini pangkat, kalau kuadrat kan pangkat 2, ini pangkat 7. Berarti angka berapa yang dikalikan 7 kali dia pengalinya itu hasilnya 128, tetap R-nya 2. Ya, R-nya 2. Udah tahu R-nya, udah tahu rasionya. Ditanya panjang tali semula berarti panjang tali seluruhnya, jumlah tali semula, berarti menggunakan rumus SN. N-nya berapa? 8, karena menjadi 8 bagian. Jadi SN sama dengan, ingat rumusnya. Nah, nanti kalian pasti ingat lagi materi sebelumnya. SN itu ada 2 rumusnya, Bu. Ada yang R-1, ada yang 1 min R. Ingat, kita lihat kalau R-nya lebih dari 1 pakai rumus yang R-1. Ya kan, R-nya itu 2, berarti R-1. S8 sama dengan A-nya 3, sesuai soal. R pangkat N, R-nya 2, N-nya 8. 3 dalam kurung 2 pangkat 8 min 1. Nah, kalau ini dia dipangkatkan dulu baru dikurangi 1. Ya. Per R min 1, 2 kurang 1. 3 dalam kurung 2 pangkat 8, berarti 2-nya 8 kali dikalikan. Kalian boleh coba hitung sendiri, berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, seterusnya sampai 8 kali. Itu dapatnya 256. Dikurangi 1, 255. 3 kali 255 per 1. Dapat 1 karena 2 kurang 1, 1. Jadi 3 kali 255 sama dengan 765 cm. Baru selesai SN-nya. Bisa ya? Tadi sudah kita pelajari dari rumus barisan dan deret aritmatika, kemudian sekarang barisan dan deret geometri. Jadi soalnya mungkin terlihat kayak complicated atau maksudnya bercampur, tapi itulah matematika. Jadi kita harus kita akan lebih paham dan lebih ingat rumus-rumus itu dengan mencoba berbagai jenis soal. Oke, jadi sudah ada 5. Thank you, terima kasih Gomawo udah menonton video kali ini. Semoga lebih paham dan ingat seperti Ibu bilang, kalau tidak mau banyak menghabiskan kuota, di download videonya biar kita bisa offline nanti menontonnya. Oke, terima kasih. Sarangi.